Rina melangkah mantap, memasuki halaman tambang yang luas dan penuh debu. Suara mesin yang bergetar dan asap melayang dari kendaraan berat sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya. Sebagai seorang insinyur geologi, Rina merasa bahwa pekerjaannya di Kalimantan bukan hanya tantangan, tetapi juga kesempatan besar untuk mengukir karir yang lebih gemilang. Pekerjaan di perusahaan tambang ini tak hanya menuntut fisik, tetapi juga mental yang kuat. Ia harus siap menghadapi kondisi alam yang keras dan terik matahari yang membakar kulit. Tapi Rina selalu berpikir bahwa semua itu sepadan. Ia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik bagi keluarganya di Jakarta. Sikap profesionalnya membuat Rina disegani oleh rekan-rekannya. Sosoknya tegas namun ramah, cerdas namun rendah hati. Tak ada satupun yang mampu mengusik dedikasi Rina terhadap pekerjaannya. Ia begitu fokus hingga tidak memperdulikan hal-hal kecil yang sering mengganggu pekerjaan lain. Namun, kehadiran seseorang mulai menggoyahkan fokusnya. Seorang pria bernama Bayu. Bayu adalah salah satu mandor di tambang itu. Sosoknya tak terlalu mencolok, sering mengenakan pakaian lusuh dan topi tambang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Di mata sebagian besar orang, Bayu hanyalah pekerja biasa yang tenang dan pendiam. Namun bagi Rina, ada sesuatu yang lain pada Bayu. Sorot matanya selalu tajam dan penuh misteri, membuat Rina merasa tak nyaman setiap kali berpapasan dengannya. Ketika mata mereka bertemu, Rina merasakan sensasi aneh yang tidak bisa dijelaskan, seperti tarikan tak kasat mata yang mengguncang batinnya. Suatu hari, ketika Rina sedang berdiri di dekat bukit kecil di sekitar tambang, ia menyadari bahwa Bayu memperhatikannya dari kejauhan. Mata pria itu terpaku padanya, seolah-olah menembus hingga ke dalam jiwa. Tanpa sadar, bulu kuduk Rina meremang dan ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Namun, meski ia mencoba mengabaikannya, sorot mata itu terus terbayang-bayang dalam pikirannya. Rina mulai mendengar desas-desus tentang Bayu dari para pekerja tambang lain. Beberapa orang mengatakan bahwa Bayu menyimpan benda-benda aneh di dalam tas kecilnya, benda yang jarang diperlihatkannya pada orang lain. Ada yang berbisik bahwa Bayu sering mengumpulkan rempah-rempah, telur dan kunyit, tetapi mereka tak tahu pasti apa tujuannya. Di kalangan masyarakat lokal, perbincangan ini diselimuti spekulasi mistis, seolah benda-benda itu menyimpan kekuatan yang tak dipahami orang awam. Tapi Rina hanya menganggapnya sebagai cerita kosong yang sering dibesar-besarkan. Namun beberapa hari kemudian, Rina mulai merasakan perubahan yang tak biasa. Setiap malam, Bayu muncul dalam mimpinya. Mimpi-mimpi itu datang begitu nyata, lebih dari sekedar ilusi samar yang memudar. Saat pagi menjelang, dalam mimpinya, ia melihat Bayu berdiri di depan pintu kamarnya, memandangnya dengan sorot mata yang dalam. Ada perasaan gairah yang menggelora dalam setiap mimpi itu, membuatnya merasa resah dan gelisah. Saat ia terbangun, tubuhnya terasa berat, seolah mimpi itu meninggalkan jejak yang nyata di kehidupannya. Awalnya, Rina menganggap mimpi-mimpi itu hanyalah sekedar perasaan gugup atau stres akibat tekanan kerja. Namun semakin lama, mimpi-mimpi itu semakin sering muncul. Seakan-akan ada kekuatan yang menariknya ke arah Bayu. Tak hanya di malam hari, saat siang pun pikirannya sering mengembara, membayangkan sosok Bayu yang samar-samar. Ketika Bayu melintas di dekatnya, Rina merasakan dadanya berdebar kencang tanpa sebab yang jelas. Ada kerinduan yang menggerogoti hatinya, rasa yang seharusnya tak ada, tetapi hadir dengan begitu kuat dan mendalam. Rina mencoba melawan perasaan aneh ini, namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula dorongan itu. Perasaan rindu yang tak masuk akal membuatnya nyaris tak bisa konsentrasi. Ia merasa dirinya ditarik, seolah ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya erat, memaksanya untuk terus memikirkan Bayu. Pada satu titik, Rina mulai mempertanyakan kewarasannya. Mengapa dirinya begitu terikat pada pria yang bahkan tidak ia kenal baik? Mengapa bayangan Bayu tak henti-hentinya menghantui pikirannya? Kerinduannya semakin memburuk. Saat malam tiba, Rina sering terjaga sambil menangis tanpa sebab. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, seolah-olah ada kekuatan asing yang merasuki jiwanya. Di tengah ketakutannya, Rina mencoba mencari alasan rasional atas apa yang terjadi padanya. Tetapi setiap kali ia berusaha mencari jawaban, pikirannya hanya kembali pada Bayu. Ia mulai merasa putus asa, bertanya-tanya apakah ia akan bisa lepas dari bayangan pria itu atau tidak. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Rina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar perasaan cinta biasa. Seiring waktu, perubahan dalam diri Rina semakin tampak.
Dulu ia adalah sosok yang selalu energik, penuh ambisi, dan senang bercanda dengan rekan-rekan kerjanya. Namun kini senyumnya terasa pudar, matanya kerap kosong, dan pikirannya seakan mengembara jauh. Bahkan ketika ia berada di tengah-tengah percakapan, rekan-rekannya di tambang mulai memperhatikan perubahan ini dan merasa khawatir. Tetapi Rina hanya tersenyum tipis setiap kali mereka bertanya. Dalam hati, ia sendiri kebingungan apa yang terjadi padanya. Mengapa bayangan Bayu selalu menyelubungi pikirannya, menimbulkan rasa rindu yang begitu kuat dan menyiksa? Suatu malam, rasa rindu itu mencapai puncaknya. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan tangan gemetar. Nafasnya memburu seperti habis berlari. Dada Rina terasa sesak, seakan ada sesuatu yang mencekiknya. Pikirannya berputar, dipenuhi oleh sosok Bayu. Wajahnya, tatapannya, bahkan bau tubuhnya yang samar seolah masih melekat di ingatan Rina. Ia merasa tersiksa, tidak mengerti mengapa dirinya harus merasakan hasrat yang begitu membakar terhadap pria itu, yang bahkan tidak pernah mendekatinya secara langsung. Apa yang salah denganku? Bisik Rina pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Tangannya mencengkeram lengan sendiri, seolah-olah mencoba menahan gejolak perasaannya. Tapi perasaan itu semakin dalam, semakin menekan, semakin menyakitkan. Air mata mulai mengalir di pipinya, rasa frustasi dan kebingungan menghantuinya, menghantamnya bertubi-tubi. Pada suatu pagi yang muram, ketika sinar matahari enggan menembus awan kelabu, Rina menyadari sesuatu yang aneh di sudut kamar kosnya. Di dekat jendela yang jarang ia buka, ia menemukan sebutir telur dan kunyit yang tersimpan rapi di atas selembar daun pisang kering. Jantungnya berdegup keras. Benda-benda itu tak seharusnya ada di sana. Siapa yang menaruhnya? Mengapa ia tidak menyadarinya sebelumnya? Rina meraih telur itu dengan ragu. Jari-jarinya bergetar. Pikirannya terombang-ambing antara rasa takut dan penasaran. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dengan benda-benda itu. Namun ia tak tahu harus berbuat apa. Dengan penuh kebingungan, ia menemui Dewi, seorang rekan kerja yang berasal dari Kalimantan, dan dikenal cukup paham tentang tradisi dan kepercayaan mistis tempat. Saat Rina menunjukkan telur dan kunyit itu pada Dewi, wajah Dewi berubah serius, bahkan sedikit pucat. Dewi mengamati benda-benda itu dengan tatapan penuh kehati-hatian. Setelah beberapa saat, Dewi memandang Rina dengan sorot mata penuh keprihatinan. "Rina, kamu harus tahu sesuatu, Rin," ucap Dewi pelan. Suaranya bergetar sedikit. "Ini bukan benda biasa. Ini adalah tanda dari pelet, ilmu mistis dari Kalimantan yang terkenal karena kekuatannya. Pelet ini bisa mengikat hati dan jiwa korbannya." Rina merasa nafasnya tertahan mendengar kata-kata Dewi. Pelet? Kata itu seperti belati yang menusuk sanubarinya. Di benaknya, kilasan wajah Bayu muncul, semakin kuat dan nyata. "Pelet," gumam Rina dengan suara bergetar mencoba menyangkal kenyataan yang baru saja diketahuinya. Dewi mengangguk pelan. "Pelet ini menggunakan media telur dan kunyit, Rina. Biasanya orang yang terkena pelet pangkanang akan merasa rindu yang tidak wajar. Bahkan bisa sampai gila jika tak bisa bertemu dengan orang yang mengirimkannya. Gejala yang kamu rasakan, gairah dan kerinduan yang berlebihan, semua itu tanda-tanda yang khas." Rina menutup mulutnya, berusaha menahan jerit ketakutan yang hampir keluar. Ia merasa seakan-akan dunia di sekitarnya runtuh. Jadi ini sebabnya mengapa pikirannya selalu dihantui oleh Bayu? Mengapa ia merasa dirinya seperti terikat pada sosok pria itu? Meskipun logikanya menolak keras, seluruh perasaannya seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, yang berakar pada benda-benda kecil di sudut kamarnya. "Dewi, apa yang harus aku lakukan?" tanya Rina dengan suara tercekik. Matanya mulai memerah karena air mata yang menetes. "Aku tidak ingin hidup seperti ini. Setiap malam aku merasa tercekik oleh perasaan rindu yang tidak masuk akal ini. Rasanya sakit, seperti api yang membakar di dalam diriku." Dewi menghela nafas panjang, tampak iba melihat penderitaan yang dialami oleh Rina. "Rina, aku tahu ini berat. Pelet seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Orang yang mengirimkannya biasanya memiliki niat yang sangat kuat untuk mengikat hati dan pikiran korbannya. Aku curiga Bayu yang melakukannya. Banyak orang bilang ia menyimpan benda-benda aneh dan sering menyendiri, seperti sedang melakukan sesuatu."
Pikiran Rina seketika tertuju pada Bayu, sosok pria pendiam yang selama ini tampak biasa saja. Namun entah mengapa, selalu memikirkan tatapan yang membuatnya merasa tak nyaman. Rina merasa takut sekaligus terjebak. Hatinya ingin lari sejauh mungkin, tetapi ada rasa yang begitu kuat menariknya ke arah Bayu. Jika kamu tidak bisa bertemu dengan pelaku pelet ini, kamu bisa gila karena tidak kuat menahan rasa rindu itu. Lanjut Dewi dengan suara pelan, seolah takut hal itu benar-benar terjadi. Pelet ini sangat kuat, Rin. Bahkan bisa membuat korbannya hilang akal jika tidak segera dihentikan. Rina merasa tubuhnya melemas, terjatuh di kursi sambil menutup wajahnya. Rasa rindu yang selama ini menyiksanya, rasa cinta yang ia tahu tak pernah ia ciptakan sendiri, ternyata hanyalah manipulasi jahat yang dikirimkan oleh Bayu. Keinginannya untuk lepas dari jerat ini begitu kuat, tetapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Rina menyadari bahwa ia tak mungkin melawan sesuatu yang tidak terlihat dengan kekuatan yang hanya dimilikinya sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa agar ada jalan keluar dari mimpi buruk yang kini menjeratnya. Rina tidak pernah merasa setakut ini. Seluruh dirinya seperti dikuasai oleh sesuatu yang tak terlihat, yang memaksanya untuk tetap merindukan Bayu. Bahkan ketika ia tahu hatinya menolak pria itu, setiap kali mencoba melawan perasaan yang tidak masuk akal ini, tubuhnya mulai gemetar dan hatinya berdegup cepat. Semakin keras ia melawan, semakin kuat pula dorongan untuk mendekati Bayu. Seolah-olah ada tali gaib yang mengikat jiwa dan raganya pada pria itu. Tak ingin menyerah, Rina akhirnya memutuskan untuk melawan pelet yang membelenggunya, apapun resikonya. Ia mulai menggali lebih dalam tentang pelet Pangkanang, berbicara dengan penduduk lokal, dan mendatangi orang-orang yang mungkin bisa menolongnya. Malam demi malam ia terjaga mencari petunjuk, merangkai informasi. Di setiap sudut desa kecil di sekitar tambang, ia mendengar bisikan-bisikan tentang kekuatan mistis pelet Pangkanang. Namun nyaris tak ada yang berani bicara secara langsung. Akhirnya seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun di desa sekitar tambang setuju untuk membantunya. Dukun itu, yang dikenal sebagai Nyai Rintan, memiliki wajah penuh kerutan, namun sorot matanya tajam dan berwibawa. Dengan suara serak, ia menjelaskan bahwa pelet Pangkanang bukanlah ilmu sembarangan. Pelet ini bisa membuat jiwa dan raga tunduk tanpa perlawanan, mengikat korban hingga mereka kehilangan jati diri, ujar Nyai Rintan sambil menatap Rina penuh arti. Rina mengangguk, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tak bisa berhenti membayangkan betapa dalam jerat ini telah mencekiknya. Ia sudah merasakan dampaknya, bagaimana mimpinya terus dihantui oleh Bayu, dan hasrat yang tak pernah ia miliki sebelumnya menghancurkan pertahanannya sedikit demi sedikit. Jika kamu benar-benar ingin lepas, ada ritual yang harus kamu jalani, lanjut Nyai Rintan. Namun ritual ini berat dan butuh keberanian yang besar. Kamu harus berpuasa selama 3 hari berturut-turut, tidak boleh bicara dengan siapapun kecuali aku. Dan yang paling penting, kamu harus menghindari Bayu dulu. Sekalipun kamu melihatnya dari kejauhan, usahakan untuk membalikan badan dan pergi. Rina mengangguk setuju. Meskipun dalam hati ada ketakutan yang merayap, ritual itu tampak menakutkan. Namun ia rela melakukan apa saja agar bebas dari bayangan Bayu yang menghantui pikirannya. Ia merasa seolah hidupnya dipenuhi kegelapan setiap kali ia mengingat wajah Bayu. Hari pertama puasa dimulai, dan Rina berusaha menjalani segala petunjuk dari Nyai Rintan. Ia tidak keluar dari kamar, menjaga jarak dari semua orang, menghindari percakapan yang tidak perlu, dan berkonsentrasi hanya pada dirinya sendiri. Namun begitu malam tiba, rasa rindu yang menyerang Rina semakin kuat, bagaikan gelombang pasang yang menghantamnya berkali-kali. Bayangan Bayu terus muncul dalam pikirannya. Wajahnya begitu jelas, seakan pria itu berada di dekatnya. Tubuhnya bergetar, dan air matanya jatuh. Ia merasa hampa, seolah-olah hidupnya akan berakhir jika tidak bertemu Bayu. Malam itu, mimpi buruk yang selama ini hanya sekedar bayang-bayang menjadi semakin nyata. Dalam tidurnya yang resah, Rina melihat Bayu berdiri di depannya.
Namun wajah Bayu tidak seperti biasanya. Tatapannya tajam dan dingin, dan senyuman licik terukir di bibirnya. Dengan perlahan Bayu mendekatinya. Suaranya menggema dalam kegelapan. "Rina," panggilnya berulang kali. Suaranya menghipnotis namun juga mengerikan. "Kamu tidak bisa lari dariku. Aku sudah menanamkan bagian dari diriku di dalam tubuhmu, Rina." Rina mencoba berlari, namun tubuhnya seolah terkunci di tempat. Bayu semakin mendekat, melingkarkan tangannya di tubuh Rina, mengikatnya dengan sentuhan dingin yang membuat kulitnya merinding. "Jangan pernah mencoba kabur, Rina, karena semakin kau melawan, semakin kuat ikatanku," desis Bayu dengan suara penuh amarah. Rina terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menjerit pelan, berusaha menenangkan dirinya. Hatinya berdebar hebat dan ia merasakan ketakutan yang begitu dalam. Ia tahu bahwa pelet ini tidak hanya mengikat pikirannya, tetapi juga merasuk ke dalam jiwanya. Meski begitu, tekadnya untuk lepas semakin kuat. Ia tidak bisa membiarkan hidupnya berakhir sebagai boneka Bayu. Di hari kedua, godaan untuk melihat Bayu semakin kuat. Setiap kali ia merasa gelisah, perasaannya membisikkan nama Bayu, memanggil-manggilnya agar datang dan menatap wajah pria itu. Meskipun hanya sebentar, tubuhnya menggigil saat melawan keinginan itu. Namun setiap kali pikirannya melemah, ia mengingat kata-kata Nyai Rintan, bahwa ia harus menjauh, bahwa mendekati Bayu hanya akan memperburuk segalanya. Akhirnya di malam kedua, Nyai Rintan datang dengan tangan keriput namun kokoh. Nyai mengusap kening Rina dengan minyak wangi yang terbuat dari campuran daun-daun hutan. Aroma wangi tersebut membawa ketenangan pada diri Rina, mengusir sebagian dari rasa rindunya. "Kamu sudah setengah jalan, Rina," bisik Nyai Rintan lembut. "Jangan menyerah. Ini adalah momen terberat dalam ritual ini. Kekuatan pelet itu akan terus menarikmu, memancingmu untuk menyerah. Tapi aku tahu kamu wanita yang kuat." Rina mengangguk lemah. Namun dalam hatinya muncul harapan baru. Ia akan terus berjuang. Walaupun harus melewati mimpi buruk dan godaan yang luar biasa berat, ia tidak ingin hidup dalam cengkraman kegelapan ini selamanya. Namun pada hari ketiga, Bayu muncul di pintu kos Rina. Entah bagaimana, pria itu seolah tahu kapan ia merasa paling lemah. Dengan senyum dingin, Bayu berdiri di depan pintu, mengetuk pelan sambil menyebut namanya. Suara itu bagaikan sirine yang menggoda dan menjerat, membuat Rina merasakan gemuruh dalam dirinya. Ia tahu, ia harus menahan diri, harus tetap diam di dalam kamar tanpa membuka pintu. Tetapi, bisikan di hatinya begitu kuat, menariknya untuk membuka pintu dan menatap Bayu sekali lagi. Rina menggigit bibirnya. Air mata mengalir di pipinya. Ini adalah puncak dari perjuangannya dan ia tahu, hanya dengan bertahan beberapa saat lagi, ia bisa terbebas dari jerat Bayu. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Rina duduk di lantai, memejamkan mata, dan berdoa agar Bayu pergi. Perjuangan Rina melawan pengaruh pelet membawa penderitaan fisik dan mental yang semakin berat. Selama berpuasa, tubuhnya kian melemah. Setiap malam ia diserang demam tinggi yang seakan-akan membakar seluruh tubuhnya dari dalam. Ia sering terjaga dengan tubuh berkeringat, merasakan panas yang tak kunjung reda dan nyeri yang mendera sendi-sendi di tubuhnya. Ketakutan semakin melingkupi dirinya, terutama ketika malam-malam terasa begitu mencekam. Seolah ada bayangan yang selalu mengintainya. Suatu malam yang sunyi, Rina mendengar suara aneh di luar kamarnya. Perlahan-lahan ia mendekati pintu dan mengintip dari balik tirai. Bayangan itu muncul di depan pintu kosnya, sosok yang tampak seperti Bayu. Bayangan itu berdiri kaku dengan mata yang berkilauan merah, menatap lurus ke arahnya, seolah memberikan peringatan agar ia tidak melawan. Rina mundur ketakutan, terperangkap dalam bisikan-bisikan halus yang memenuhi telinganya. Suara lirih yang mirip tawa Bayu terdengar, seakan mengejek ketakutan dan usahanya yang sia-sia. Puncak keputusasaan melanda Rina.
Merasa terpojok, ia memutuskan mencari bantuan dari seorang pemuka agama yang memahami seluk-beluk ilmu mistis. Pemuka agama itu seorang ustadz yang dikenal bijaksana. Melihat keadaan Rina dengan sorot mata penuh keprihatinan. "Apa yang kamu alami bukanlah sekedar gangguan biasa, Rina. Kamu telah terjerat dalam pelet yang sangat kuat, dan ini memerlukan pengobatan yang mendalam," ujarnya dengan nada tegas. Ustadz tersebut memulai pengobatan dengan ritual doa-doa khusus, mengiringi Rina untuk melepaskan diri dari ikatan yang membuat jiwanya terperangkap. Selama pengobatan berlangsung, Rina merasakan rasa nyeri yang luar biasa di dadanya. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Namun setiap kali ia mendekati momen pelepasan, bayangan Bayu kembali menguasai pikirannya. Tawa Bayu menggema di ruangan itu, mengganggu fokus Rina dan membuat jiwanya semakin terguncang. Ia merasakan tekanan yang kuat di lehernya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. "Ini adalah ujian keberanianmu, Rina. Kamu harus melawan rasa takut itu," ujar sang ustadz, menyadari bahwa Bayu seolah hadir melalui kekuatan gaibnya untuk menghalangi pengobatan. Di tengah perjuangannya, Rina menyadari bahwa ia tidak bisa terus berada dalam kondisi ketakutan ini. Ia harus mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dengan harapan yang tinggi, Rina menemui kembali Nyai Rintan, dukun yang pertama kali membantunya, dan memohon bantuan terakhir untuk memutuskan pengaruh pelet sepenuhnya. Nyai Rintan setuju, namun mengingatkan bahwa kali ini ritual yang akan dilakukan tidak sederhana dan akan membawa konsekuensi besar bagi mereka berdua. Ritual pemutusan pelet diatur di sebuah bukit terpencil yang dianggap suci oleh penduduk desa, jauh dari tempat tinggal Rina dan tempat Bayu mungkin bisa menjangkaunya. Malam itu di bawah sinar bulan yang samar, Rina dan Nyai Rintan memulai ritual tersebut. Nyai Rintan mulai melantunkan mantra-mantra sambil mengelilingi Rina, memohon kepada alam semesta untuk memutuskan ikatan yang menjerat Rina pada Bayu. Namun di tengah ritual, angin kencang tiba-tiba bertiup. Sosok Bayu muncul di kejauhan, samar tapi nyata, dengan tatapan yang penuh kemarahan. Mata merahnya menatap langsung ke arah Rina dan Nyai Rintan, seakan-akan ia akan mengganggu proses ritual ini dengan segala kekuatan yang ia miliki. Energi gaib yang dipancarkan Bayu begitu kuat, sehingga Rina merasa tubuhnya seketika menjadi berat, tak mampu bergerak. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak bisa keluar, seolah tenggorokannya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu, atau mungkin sosok gaib yang dikendalikan olehnya, semakin mendekat. Dan tiba-tiba, serangan gaib menghantam Rina dan Nyai Rintan. Nyai Rintan jatuh tersungkur, namun ia cepat-cepat bangkit dan menggenggam tangan Rina, memberikan keberanian yang tersisa untuk melanjutkan ritual ini hingga akhir. "Ini adalah saat yang menentukan. Jangan takut, Rina. Lawan dia dengan seluruh keyakinanmu," teriak Nyai Rintan menantang kekuatan Bayu. Rina memejamkan mata, memusatkan seluruh keberaniannya. Dalam hati ia berdoa dengan penuh keyakinan, melawan semua rasa takut yang selama ini mengurungnya. Ia membayangkan ikatan gaib yang mengikatnya pada Bayu mulai terurai, memudar sedikit demi sedikit. Nyai Rintan menguatkan mantranya, menciptakan lingkaran perlindungan yang lebih kuat di sekeliling mereka. Sosok Bayu yang semakin agresif tiba-tiba berteriak. Wajahnya berubah semakin menakutkan, tapi Rina tidak lagi merasa takut. Dengan keberanian terakhir yang ia miliki, Rina mengucapkan kata-kata penolakan dalam hati, menyatakan kebebasan dirinya dari segala ikatan pelet yang menjerat. Bayangan Bayu akhirnya menghilang, menyisakan malam yang kembali tenang. Rina jatuh terduduk, kelelahan, namun ada perasaan lega yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ia telah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Bayu, dan jiwanya kini bebas. Setelah perjuangan panjang yang hampir menghabiskan tenaga dan jiwanya, akhirnya Rina berhasil terbebas dari pengaruh pelet Pangkanang. Pada saat-saat terakhir ritual di Bukit Suci, ketika kekuatan gaib Nyai Rintan memutus ikatan mistis itu, Bayu yang kehilangan kendali seolah tersentak keras. Wajahnya yang semula penuh kemarahan mendadak berubah panik, dan dengan langkah tergesa-gesa ia berlari menjauh, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang lebat. Sosoknya lenyap tanpa jejak, seakan terhisap oleh alam liar yang tak mengenal belas kasih. Rina hanya bisa memandang hutan di hadapannya dengan tubuh lemah yang hampir roboh. Kepalanya berputar, dan seluruh tubuhnya terasa kaku karena ketegangan yang baru saja dialaminya. Nafasnya tersengal-sengal.
dan ia hanya bisa berpegang pada tangan Nyai Rintan yang kini tampak lebih tua dari biasanya, seolah kekuatannya juga telah terkuras. Nyai Rintan mengucapkan doa terakhir untuk keselamatan Rina sambil memeluknya erat seakan memberikan keberanian yang tersisa. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya yang masih lemah, tetapi juga beban emosional yang masih menyisakan rasa takut dalam hatinya. Setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah Kalimantan seolah membawa kenangan pahit, dan Rina tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan teror yang nyaris merenggut kewarasannya. Kehidupan Rina perlahan kembali normal di Jakarta, meski bayangan kelam tentang sosok Bayu dan malam-malam penuh teror masih menghantuinya di sudut-sudut ingatan. Setiap kali ia mengingat tatapan mata Bayu yang tajam dan penuh misteri, ia merasakan getaran ketakutan di hatinya, seakan bayangannya masih menembus jiwanya dari kejauhan. Namun ia tahu bahwa yang terpenting adalah ia telah selamat. Ia telah terbebas dari jerat yang mengancam, bukan hanya pikirannya, tetapi juga kehidupannya. Rina kini hidup dengan lebih hati-hati, dan walaupun sesekali rasa takut masih menyelimuti dirinya, ia berhasil bangkit. Pengalaman itu menjadi bagian dari masa lalunya, sebuah kenangan kelam yang hanya ia simpan sebagai pengingat akan betapa kuatnya ia telah bertahan dan betapa berharganya kebebasan yang kini ia miliki. Selesai. Tony FS pamit, semoga terhibur, sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih semuanya.